Pemirsa, Presiden Joko Widodo menanggapi seputar pengumuman kabinetnya. Menurutnya pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama-nama calon menteri yang diajukan untuk menggantikan 8 nama yang sebelumnya tidak direkomendasikan oleh lembaga anti korupsi tersebut. Jokowi meminta masyarakat untuk bersabar dan tidak banyak berspekulasi. Problemnya di mana? Berapa? Problemnya di mana? Nggak ada tuh. Hanya emang kan nyari yang dulu kan, nyari biar akan ada 8 bisa resisten jadi. Mas, kemarin diomongin nggak ya? Soalnya tadi diomongin ya soal kemarin batal. Apa itu? Hai, kemarin kan aja yang tidak boleh oleh KPK. Yang pertama itu menunggu dari KPK. Yang kedua kita kan juga minta pertimbangan ke DPR karena ada yang digabung, ada yang dipecah. Nomenklaturnya juga jadi berubah. Kamu jangan ngacarain sendiri, itu Tanjung Priok sendiri. Nunggu lah, yang nyuruh kamu nunggu siapa? Aduh, beritanya jadi simpang siur karena kamu ini. Pak, terkait dengan 33 dan 34 benar itu Pak? Rapat pengganti Badan Musyawarah DPR sepakat untuk menyerahkan surat Presiden Jokowi soal perubahan nomenklatur atau penamaan kementerian di kabinet kepada pimpinan Dewan. Namun karena komisi dan alat kelengkapan Dewan ini belum terbentuk, maka surat Presiden Jokowi tersebut tidak perlu dibahas di Komisi 2 DPR. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan pimpinan DPR mulai Kamis malam membahas mengenai surat Jokowi tersebut. Dan sesuai undang-undang, apabila ada perubahan susunan kementerian dalam kabinet, pemerintah harus meminta pertimbangan DPR. Untuk itu pimpinan DPR juga akan memanggil ahli untuk mengkaji perubahan nomenklatur atau penamaan kementerian yang terjadi di Kabinet Jokowi. Nantinya perubahan nama Kementerian Jokowi harus dilengkapi kajian akademis agar bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Agus, surat nomenklatur Jokowi tidak perlu lagi dibawa ke paripurna untuk diputuskan, tetapi cukup dibahas di tingkat pimpinan DPR. Agus Hermanto menambahkan surat Jokowi tersebut akan dibalas pada hari Senin mendatang. Secepatnya, bahkan mulai nanti malam dari pimpinan sudah mulai menyusun, sudah mulai bekerja, sudah barangkali tadi sudah rapat hari ini dirangkum, dan kemudian kita juga ingin mendengarkan pakar-pakar yang lebih qualified tentunya untuk memberikan pertimbangan tersebut. Ya, itulah pemirsa sejumlah informasi terkini yang kami sajikan. Nanti kami akan hadirkan lagi beberapa informasi terkini, tapi kita akan ikuti dulu perbincangan yang dipandu oleh Kartika Oktaviana dengan judul Menunggu Kabinet Baru. Silahkan, Tina. Baik, terima kasih Zakia. Dan pemirsa, itu yang akan kami bahas, menunggu kabinet baru, bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di Metro TV. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak-Bapak. Ada Lukman Edi, Wasekjen PKB, dan juga Muhammad Ketua ya. Oke, Ketua DPP PKB, mohon maaf, dan juga ada Muhammad Aras, pakar komunikasi politik, dan juga nanti kita akan terhubung dengan pakar hukum tata negara yang juga sebenarnya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo, yaitu Profesor Saldi Isra. Nanti kami akan terhubung melalui satelit karena Prof. Saldi sedang berada di Padang, Sumatera Barat. Kami akan kembali pemirsa dengan perbincangannya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Bincang Pagi. Pemirsa, spekulasi mengenai tertundanya pengumuman Kabinet Joko Widodo kembali muncul setelah sejumlah tokoh kembali dipanggil ke istana. Kuat dugaan para tokoh yang dipanggil ini menggantikan daftar nama dalam komposisi Kabinet Joko Widodo yang terkena label merah dari KPK. Teka-teki seputar nama-nama yang akan mengisi komposisi Kabinet Joko Widodo Yusuf Kala kembali muncul setelah hari Kamis kemarin Jokowi memanggil sejumlah tokoh ke istana. Beberapa yang muncul di istana yakni Bos Susi R, Susi Pujiastuti, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Luhut Binsar Panjaitan, serta 2 politisi Nasdem, Ferry Mursyid dan Madan, dan Enggar Tias Tolukita.
Selain itu, Jokowi juga memanggil dua politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Jafar dan Hanif Dahiri. Kuat dugaan, para tokoh yang dipanggil ini akan menggantikan daftar nama dalam komposisi kabinet Jokowi yang terkena label merah dari KPK. Presiden Jokowi sendiri belum secara gamblang memberitahukan kapan pengumuman kabinet ini akan dilakukan. Namun Jokowi mengakui tertundanya pengumuman kabinet karena pihaknya masih menunggu rekomendasi KPK terkait nama-nama pengganti yang diajukan. Kemarin kan ada yang tidak boleh oleh KPK. Yang pertama itu menunggu dari KPK. Yang kedua, kita kan juga pertimbangan DPR. Minta pertimbangan ke DPR karena ada yang digabung, ada yang dipecah. Nomenklaturnya juga jadi berubah. Meski menuai kritik, langkah Jokowi menunda pengumuman kabinet dianggap langkah yang tepat. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, selain label merah KPK, tarik-menarik di internal koalisi, serta ketidakcermatan dalam melibatkan unsur dewan dalam perubahan nomenklatur atau tata cara penamaan kabinet, memaksa Jokowi menunda pengumuman kabinetnya. Jokowi juga jangan terlalu memberikan harapan atau hint bahwa seolah-olah pengumuman kabinet itu segera setelah beliau dilantik. Jadi lebih baik cool saja sambil menahan diri, melihat situasi dan menyelesaikan persoalan tarik-menarik di belakang layar. Sebaliknya, menurut politisi PD Perjuangan Effendi Simbolon, Presiden tidak perlu mendapat persetujuan izin DPR untuk mengumumkan susunan kabinetnya maupun perubahan nomenklatur atau tata cara penamaan kabinet. Menurutnya, surat yang disampaikan Presiden ke DPR hanya bersifat pemberitahuan. Itu konteksnya kan juga tidak membutuhkan persetujuan mengenai perubahan nomenklatur, itu kan sifatnya pemberitahuan yang dikonsultasikan. Tidak ada ketentuan harus berdasarkan persetujuan dewan. Itu kewenangan sepenuhnya ada di si presidennya atau kepala pemerintahannya. Siapapun yang mengisi kabinet Jokowi, publik tentu menaruh harapan besar. Para pembantu presiden ini tidak hanya bersih dari kasus korupsi, namun juga bebas dari beban masa lalu yang mungkin bisa mengganggu kinerjanya di masa mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Ya pemirsa, memang butuh waktu untuk memformulasikan susunan kabinet siapa-siapa saja yang akan menduduki posisi menteri begitu, dan Presiden Joko Widodo memang mengesankan kepada masyarakat ingin membangun kabinet yang benar-benar bersih. Nah, saya ingin langsung bertanya ke Mas Lukman Edi, dari proses yang ada ini begitu selektif. Dari PKB sendiri pun ada nama yang diajukan, kemudian sekarang yang santer terdengar sebelumnya berbeda dengan yang kemudian datang dipanggil oleh Presiden. Apa yang terjadi kalau dari PKB sendiri? Ya, kalau PKB saya kira tidak ada perubahan ya. Formasi yang kader-kader yang dikirim ke istana atau ke Presiden itu kan lebih luas daripada kebutuhan. Ya, memang sudah disepakati dari awal seperti itu. Lebih banyak daripada jumlah yang lebih banyak daripada jumlah yang dibutuhkan, sehingga kemudian memberikan keleluasaan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk memilih dari daftar-daftar nama yang diberikan oleh PKB. Soal perubahan itu kan hanya di media aja yang berubah gitu. Karena jadi sebelumnya ada nama Caimin, kemudian Rusdi Kirana begitu ya, kalau saya sebut dua diantaranya itu kan akhirnya kemudian tidak ada terlihat hadir di istana, tapi yang hadir adalah 4 orang lain seperti Marwan Jafar misalnya begitu. Itu apa yang terjadi? Apa karena ada kaitannya dengan KPK ini? Ya, kalau soal mekanisme Presiden dalam memilih pembantu-pembantunya itu harus melalui KPK, kita dukung itu. Itu bagian dari, saya kira, perubahan. Ya, perubahan dalam rangka rekrutmen calon-calon menteri. Tapi kalau kemudian yang beredar di media-media, di publik bahwa perubahan nama itu karena ada rekomendasi KPK yang tidak sesuai, saya kira itu spekulasi. Karena kan surat KPK ke Presiden ini kan tertutup itu. Ya, tidak tahu siapa yang tahu hanya KPK, dan yang kedua yang tahunya Pak Jokowi dan JK, yang ya Tuhan yang tahu gitu. Jadi yang beredar di publik itu hanya perkiraan-perkiraan publik berkenaan dengan mungkin macam-macam berita-berita yang ada di koran. Oke, ada 4 ya yang dipanggil, Pak Marwan Jafar, kemudian Hanif Dahiri, Muhammad Nasir, dan juga Imam Nahrawi. 4-4-nya sudah berbicara dengan Presiden. Ya. Sudah ada pembicaraan, sudah ada share begitu dengan teman-teman 4 orang tersebut? Kita belum
bertemu lagi sama mereka ya, karena sore kemarin saya hubungi teman-teman berkenaan dengan dengan hasil pertemuan dengan Presiden, itu justru masih dalam pembicaraan di dalam istana. Jadi setelah itu kita belum ada, jadi belum tahu apakah dijanjikan Presiden ini jadi berharap atau tidak, itu belum tahu. Saya kira pembicaraan di sana memang bicara soal umum ya, secara umum. Yang kedua berbicara soal kesiapan PKB lah, kesiapan PKB secara institusi terhadap berbagai macam perkembangan terakhir, termasuk mungkin teman-teman dari PKB meminta informasi langsung dari Pak Jokowi berkenaan dengan klarifikasi persoalan-persoalan yang terakhir juga. Saya kira itu yang dibicarakan. Oke, nanti saya akan gali lebih jauh, tapi saya ingin ke Bung Aras terlebih dahulu. Bung Aras, Anda melihat ini akhirnya metode yang digunakan adalah memanggil nama-nama, sejumlah nama begitu ya. Banyak yang menolak menolak atau tidak memilih untuk tidak menjawab, oh ini tidak kok, tidak terkait kementerian atau apa begitu, tapi hanya untuk konsultasi. Nah, ini Anda melihatnya sebenarnya bentuk komunikasi politik ini seperti apa? Apakah ini memberikan harapan atau apa? Atau biasa saja ini konsultasi yang wajar? Oke, sebenarnya langkah atau strategi komunikasi politik yang dicoba dibangun oleh Jokowi JK sebenarnya sah-sah saja, dan ini bagus karena ketika memanggil orang-orang ini misalnya bukan berarti orang-orang ini langsung jadi menteri nantinya, tapi bisa jadi untuk konsultasi, minta pertimbangan terkait apa saja, siapa saja yang harus dijadikan sebagai calon menteri yang dulu di kabinetnya Jokowi sampai 5 tahun ke depan. Tapi yang menjadi persoalan adalah hari ini kan masyarakat bertanya-tanya nih, orang-orang dipanggil ini apakah bakal jadi menteri atau tidak. Jangan sampai terjadi di zaman yang di masa lalu, orang yang dipanggil, yang sering dipanggil, tapi pas pelantikan tidak jadi menteri gitu. Jadi kan harapan palsu gitu. Nah, boleh jadi harapan palsu, tapi langkah ketika Jokowi JK melakukan langkah ini menunda atau menunggu berapa waktu untuk mengumumkan siapa calon menterinya, kalau saya secara pribadi saya setuju saja, karena ada dua hal yang dipertimbangkan. Pertama adalah sangat selektif ya, harus selektif, karena jangan sampai menyesal di kemudian hari orang-orang yang akan menjadi menterinya bermasalah atau terindikasi korupsi gitu kan. Ini langkah ini saya justru setuju, artinya jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Oleh karena itu nggak apa-apalah hari ini mungkin sekarang lama atau ditunda, yang penting nanti tidak mengecewakan masyarakat, rakyat secara keseluruhan ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang perlu diketahui bahwa persoalan nomenklatur perubahan ini butuh waktu lama juga sebenarnya, karena merubah nomenklatur itu sama halnya merubah sistem kinerja dalam kementerian itu sendiri. Oleh karena itu butuh waktu yang memang harus dibicarakan, dibahas, dikonsultasikan. Mungkin yang tadi yang dipanggil itu adalah orang-orang, mungkin Pak Jokowi minta pandangan terkait masukan yang harus dipersiapkan dalam hal perubahan nomenklatur ini. Oke. Nah, sebenarnya kalau dibilang lama atau tidak itu sebenarnya sangat relatif ya, karena kalau dari waktu 14 hari, kalau kita lihat pemerintahan sebelumnya ada juga yang lebih lama dari ini, ada berbagai pertimbangan, tapi mungkin masyarakat publik berharap cepat gitu ya. Nah, tapi ini terkait juga dengan yang diungkapkan oleh Bung Aras, bagaimana tanggapan dari orang-orang yang dipanggil oleh Presiden. Saya langsung ingin konfirmasi ke Prof. Saldi yang sudah bergabung dari Padang, Sumatera Barat. Selamat pagi, Prof. Saldi. Selamat pagi, Mbak. Ya, Prof. Saldi, Anda dipanggil oleh Presiden begitu ya pada hari Rabu. Nah, ini Anda dipanggil kapasitasnya sebagai apakah? Pengamat hukum tata negara atau calon menteri? Ya, saya cerita dulu ya. Hari Selasa saya mengikuti beberapa kegiatan di Jakarta, mulai dari seminar, lalu ada review penelitian di Mahkamah Konstitusi. Malamnya saya diundang hadir di sebuah talkshow TV. Nah, sekitar pukul 22 malam saya dikontak oleh Andi Wijayanto dan memberitahu kepada saya bahwa Presiden minta ketemu di istana besok, katanya pukul 11.30. Dan saya tanya untuk keperluan apa dipanggil ke istana. Mas Andi tidak menjelaskan kepada saya apa keperluannya, dan hanya diminta untuk datang saja.
saya berpikir tidak tahu juga, karena salah satu yang mulai muncul pada hari Selasa itu kan soal perubahan struktur kabinet yang ada dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Jadi kan ada keharusan untuk meminta pertimbangan kepada DPR kalau terjadi perubahan postur kabinet. Dan saya menduga mungkin akan diskusi soal itu, karena itu terkait dengan hukum tata negara. Ya. Lalu apa yang terjadi pada hari Rabu? Apakah betul membahas soal perubahan nomenklatur tersebut? Ataukah ada pembicaraan lain misalnya soal menteri? Saya diundang 11.30 dan saya datang beberapa menit menjelangnya. Lalu ketika mau jadwal saya itu akan ketemu, Pak Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla sudah ada sudah merapat di istana juga. Baik. Dan saya harus menunggu itu. Selesai Pak Wakil Presiden, Pak Jokowi juga ketemu dengan Panglima dan para kepala staf. Jadi saya masuk ke ruangan beliau itu sudah pukul 3 sore. Dan bicaranya memang soal-soal isu tata negara sih sebetulnya. Mulai dari bicara konstruksi hukum yang ada dalam pasal 19 Undang-Undang Kementerian Negara itu, sampai juga bicara soal-soal isu hukum secara umum begitu. Baik, Prof. Saldi, nanti saya akan tanyakan lebih jauh begitu ya, bagaimana kemudian juga tanggapan Prof. Saldi mengenai pertemuan tersebut. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Pemirsa, kami lanjutkan kembali perbincangan. Saya ingin bertanya lagi ke Prof. Saldi yang berada di Padang, Sumatera Barat. Prof. Saldi, kalau dari pembicaraan dengan Presiden begitu, jika ada perubahan nomenklatur, apakah kemudian harus menunggu surat balasan dari DPR, pertimbangan dari DPR untuk kemudian mengumumkan kabinet? Iya, karena bahasa pasal 19 Undang-Undang Kementerian Negara itu kan jelas. Jadi jika terjadi perubahan nomenklatur itu harus ada pertimbangan dari DPR. Makanya menurut saya dari etika politiknya memang harus ditunggu dulu pertimbangan itu. Bahkan kalau surat pertimbangan itu sudah diberikan kepada Presiden, saya membayangkan misalnya Presiden akan mengadakan kayak pertemuan informal lah dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi. Karena ini kan surat antar surat, kan itu kan pasif. Ya. Jadi akan jauh lebih baik kalau misalnya Presiden juga bertemu lalu menjelaskan secara lisan kepada pimpinan DPR, mulai dari pimpinan DPR sampai pimpinan fraksi. Ini juga kesempatan bagi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kalla untuk membangun komunikasi politik yang baik antara pemerintah dengan DPR. Jadi semuanya kan tidak ada yang dilanggar, karena undang-undang mengatakan ada waktu 7 hari kerja, lalu Presiden mengumumkan juga diberi waktu 14 hari kerja, jadi masih cukup longgar waktunya sebetulnya. Oke, nah kalau informasi terakhir yang kami dapat adalah bahwa DPR sepertinya akan memberikan surat balasan pada hari Senin. Apakah ada Mas Sukman Edi ada informasi bahwa ini menunggu dulu sehingga kita harus menunggu minggu depan untuk menanti kepastian kabinet? DPR kan surat dari Presiden itu masuk hari Rabu ya. Hari Rabu mungkin setelah konsultasi dengan Pak Saldi dan beberapa pakar tata negara. Kemudian hari Kamis dibahas oleh DPR. Ya, dibahas oleh DPR dalam hal ini dibahas di rapat konsultasi pengganti BAMUS. Ya, karena kan BAMUSnya belum terbentuk gitu ya. Sehingga kemudian rapat konsultasi pengganti BAMUS itu isinya pimpinan DPR dan pimpinan-pimpinan fraksi-fraksi. Nah, rapat konsultasi itu selesai kemarin sore ya. Kemudian salah satu rekomendasinya adalah pimpinan harus memakai tenaga ahli untuk mengedraft draft rekomendasinya. Ya, kemudian ya mungkin hari ini akan dibahas secara detail ya. Apa poin-poin rekomendasi DPR kepada Presiden. Jadi Anda melihatnya kemungkinan hari Senin baru akan kemungkinan saya setuju dengan pendapat beberapa pimpinan yang akan memasukkan itu pada hari Senin. Ya, hari Senin suratnya dimasukkan. Dan saya juga setuju dengan Profesor Sarisa. Ya, artinya kalau bisa saja DPR kirim kurir ngantar surat karena pasif surat itu ya. Tetapi alangkah baiknya pimpinan itu semua rame-rame ngantarkan surat sambil bisa ngobrol dengan Presiden dan Wakil Presiden. Ya, pertimbangannya itu dijelaskan. Kalau surat mungkin normatif isinya ya.
latar belakang dari pertimbangan-pertimbangan DPR itu kan tidak bisa disampaikan melalui surat. Nah, dengan pertemuan langsung antara pimpinan DPR dan Presiden bisa dijelaskan latar belakangnya seperti apa. Baik. Poin per poin dari rekomendasi DPR. Oke, Bung Aras, ini ada pernyataan dari Prof. Saldi dan juga Mas Lukman Egi adalah bahwa jika bertemu dengan DPR nanti ini bisa juga memperbaiki komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif. Tapi kita tahu juga bahwa ada komunikasi politik juga yang harus dijalin atau kemudian juga dibangun begitu ya, terutama juga kepada masyarakat yang lebih luas. Mana ini sebenarnya yang lebih penting atau harus didahulukan, Mas? Oke, kalau berbicara penting mana penting mana yang tidak penting, yang penting pastinya urusan kerakyatan masyarakat pastinya, urusan orang banyak. Karena Jokowi JK terpilih jadi presiden dan wakil presiden adalah suara rakyat pastinya kan. Oleh karena itu segala sesuatu keputusan atau urusan yang harus pentingnya ditamakan adalah kepentingan rakyat. Nah, berbicara urusan kepentingan rakyat terkait yang dijelaskan oleh tadi Prof. Saldi Isra, memanggil ketua DPR dan anggota DPR bahkan ketua-ketua komisi, tapi ketua komisi sampai hari ini belum terpilih kan? Belum kan? Lalu gimana memanggil ketua komisi? Paling tidak memanggil ketua DPR, pimpinan DPR dipanggil juga kalau perlu dipanggilkan dilibatkan DPD, yaitu kan salah satu unsur untuk bisa memberikan pertimbangan kan. Nah, itu kan salah satu komunikasi politik yang baik ketika Jokowi JK memanggil pimpinan DPR untuk meminta pertimbangan, duduk bersama untuk menjelaskan mana yang terbaik buat negara kita ini terkait nomenklatur atau menteri-menteri yang akan duduk mendampingi Jokowi JK selama 5 tahun. Saya pikir benar apa yang dibahas oleh Prof. Saldi tadi. Memang harus dibangun komunikasi politik melalui lebih penting, lebih bagus ketika kita ngomong langsung dibanding main surat-suratan. Oke, tapi kemudian kalau misalnya itu artinya kan itu butuh waktu. Kemudian bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa sabar dulu, kita butuh waktu proses begitu. Bagaimana kemudian pemerintah meyakinkan kepada masyarakat? Tidak hanya DPR yang harus diyakinkan. Baik, kalau masyarakat sebenarnya jujur saja mereka nggak gundah sebenarnya, mereka nggak resah. Masyarakat nggak resah sebenarnya. Masyarakat yang resah adalah orang-orang yang dipanggil ini. Jangan sampai merasakan ketidakpastian gitu ya, sehingga galau. Itu ya. Dalam teori komunikasi itu ada namanya teori pengurangan ketidakpastian, sehingga hari ini orang-orang rata-rata galau nih. Apakah saya dipanggil jadi presiden, jadi menteri atau tidak? Bahkan di masyarakat sering menjadikan bercandaan, saya nggak dipanggil ya, gitu kan. Artinya masyarakat sebenarnya nggak gundah, nggak resah terkait penundaan ini. Masyarakat tenang-tenang aja sebenarnya. Resahnya kalau ada yang masuk dalam daftar KPK itu ya, yang bermasalah di KPK mungkin. Yang resah ini adalah orang-orang yang dipanggil, kemudian nanti diselidiki KPK, resah juga mau jadi menteri tapi nggak dipanggil-panggil, atau yang dipanggil malah nggak jadi, kan itu masalahnya. Itu resah dan bisa nambahkan nggak? Boleh ditambahkan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Mas Lukman, nanti kita akan sambung, saya akan berikan kesempatan. Tapi menarik yang dikatakan oleh Bung Aras tadi, bahwa resah dan galau mungkin bisa terjadi kalau berharap. Nah, siapa saja mungkin yang berharap atau menggantungkan harapan untuk dipilih jadi menteri. Kita akan elaborasi lebih jauh, pemirsa, setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Yang gundah adalah mereka-mereka yang mungkin dipanggil dan kemudian berharap menjadi menteri. Saya ingin ke Prof. Saldi. Prof. Saldi, ketika Anda dipanggil, Anda berharap ada harapan-harapan begitu untuk menjadi menteri atau tidak? Ini jadi menimbulkan harapan di Anda atau tidak? Saya ini kan orang yang biasa dipanggil mendadak ya, kalau ada soal-soal isu tata negara. Jadi bukan pertama saya sebetulnya dipanggil, tapi kalau dipanggil ke istana untuk diskusi soal tata negara mungkin yang pertama ya. Tapi lembaga-lembaga negara lain sudah biasa juga memanggil saya untuk soal-soal strategis isu tata negara. Dan saya orang yang yang tidak berpikir sama sekali mau jadi menteri. Karena saya berpikir berpartisipasi membangun republik ini kan tidak harus jadi menteri. Dari kampus pun saya bisa berpartisipasi. Jadi saya nggak ada persoalan sama sekali. Dan ketika pertemuan dengan Pak Jokowi pun nggak ada menyebut soal menteri, soal kementerian dan segala macam. Jadi diskusinya sangat umum menurut saya, sangat cair. Dan saya menganggap saya bukan orang yang masuk kategori yang akan dijadikan calon menteri. Walaupun namanya karena diskusinya sudah lebih banyak soal hukum tata negara. Walaupun namanya juga santer, ada rumors-rumors yang berkembang bahwa nama Anda masuk dalam jajaran kementerian, menteri begitu?
Bagaimana tanggapan? Saya menganggap itu spekulasi saja. Jadi ya, saya menganggap itu spekulasi saja karena sama sekali tidak mendiskusikan soal itu dengan Pak Jokowi di Istana tempo hari. Oke, baik. Prof. Saldi, saya ingin ke Mas Lukman terlebih dahulu. Anda melihat tadi Anda juga ingin menanggapi komentar dari Mas Aras, tapi Anda juga melihat bahwa ada pasti orang-orang yang dipanggil ini berharap menjadi menteri. Kemudian jika tidak jadi seperti apa, Anda tanggapannya seperti apa? Nah, saya kira kapasitas teman-teman yang dipanggil atau yang datang ke istana itu di luar apalah, di samping mungkin pengen jadi menteri, tapi di luar itu juga saya kira dominan ya. Faktor bahwa ingin memberikan sumbangan pemikiran, memberikan informasi, atau sebaliknya presiden meminta informasi, lebih pada pembicara lebih banyak pada sisi situ. Saya ingin menambahkan soal harus rekomendasi dari atau harus pertimbangan dari DPR itu. Ini kan munculnya perubahan nomenklatur kementerian itu harus mendapatkan pertimbangan, atau pembubaran penggabungan sebuah kementerian itu harus mendapat persetujuan DPR, itu kan berpengalaman dari kejadian Presiden Gus Dur dulu ketika Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Nah, kemudian masuklah di dalam Undang-Undang Dasar kita soal pembubaran dan penggabungan kementerian. Kemudian diterjemahkan lagi lebih rinci di dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Ya. Artinya ada 3 hal yang harus dipastikan. Kenapa sebabnya harus mendapat pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Untuk kementerian-kementerian tertentu kan harus mendapat persetujuan. Satu, soal konsekuensi anggaran. Ya, begitu berubah kan harus ada perubahan konsekuensi anggaran. Pos-posnya harus berubah. Yang kedua, soal stabilitas politik. Dulu ketika Departemen Penerangan itu dibubarkan kan karyawan atau staf-staf yang ada di Kementerian Penerangan itu demo setiap hari kan. Nah, ini dianggap menimbulkan situasi yang tidak stabil. Yang ketiga, memang harus menyesuaikan dengan nanti komisi-komisi yang ada di DPR sebagai mitra dari kerja pemerintah. Ini harus disesuaikan. Oleh sebab itu harus ada pertimbangan dari DPR. Baik, saya akan minta tanggapan dari Bung Aras, tapi setelah jeda berikut ini, pemirsa, kami akan kembali setelah jeda. Tetaplah bersama Bincang Pagi. Pemirsa, langsung saja saya lanjutkan. Saya ingin bertanya ke Bung Aras. Bung Aras, catatan apa yang harus diperhatikan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala terkait dengan juga untuk meyakinkan kepada publik mengenai proses jalannya pembentukan kabinet? Oke, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh Pak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Saya pikir hari ini mereka pagi-pagi ini mereka juga nonton ya. Ini menjadi catatan pertama adalah memang harus bergerak cepat untuk mengantisipasi jangan sampai justru menganggur gitu kan. Menteri-menteri seharusnya sudah mulai kerja, tapi karena berhubung ini belum diumumkan, belum dipilih siapa yang akan mendampingi di kabinetnya jadi menteri, belum juga. Oleh karena itu memang harus gerak cepat, itu satu. Yang kedua, terkait keresahan masyarakat, yakin saja masyarakat tidak resah sebenarnya. Akademisi di pihak perguruan tinggi, mahasiswa, dosen dengan asik ngajar, tidak pusing dengan masalah dinamika politik terkait kementerian, kabinet belum ada. Itu tenang aja kalau di luar sana sebenarnya. Pelaku usaha misalnya? Kalau pelaku usaha saya kurang tahu, tapi yang jelas pasti gundah juga karena ada kepentingan bisnis di sana. Siapa ya pasti ada lah ya. Itu tidak perlu saya jelaskan. Tapi yang menjadi persoalan penting bahwa Presiden memang harus membangun komunikasi politiknya dengan baik, jangan sampai mengecewakan masyarakat. Ya selama ini sudah diberikan luar biasa kepada beliau, ya pasangan Jokowi JK. Jangan sampai masyarakat kecewa dua kali. Kecewa pertama misalnya ditunda lama kementerian ini, kecewa yang keduanya adalah memilih menteri yang memang tidak sesuai posisinya atau keahliannya. Oleh karena itu saran saya adalah pilihlah menteri-menteri yang memang sesuai bidang keahlian masing-masing. Yang ketiga terakhir ya. Pilihlah menteri yang memang bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena ada keterwakilan itu setiap daerah. Karena yang ada hari ini adalah banyak kan orang Jawa ya kan jadi menteri, orang Sumatera kurang, Kalimantan kurang, Sulawesi kurang, apalagi yang Jaya Papua sana. Tentunya ada banyak pertimbangan dari Presiden dan juga Wakil Presiden untuk memilih siapa-siapa saja yang ada di kementerian. Saya ingin bertanya ke Prof. Saldi. Prof. Saldi, bagaimana untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden sekarang on the right track sesuai dengan jalurnya? Kita tahu prosesnya butuh waktu yang lama dan tidak mudah begitu. Ya, yang jelas kan Presiden sudah bekerja dengan cara yang menurut saya relatif lebih baik ya.
meminta keterlibatan KPK untuk menelusuri jejak rekam calon yang diincar oleh Presiden dan Wakil Presiden, lalu kemudian memperhatikan juga komunikasi politik dengan DPR. Bahkan menurut saya kalau ada orang yang sudah dipanggil lalu Presiden masih menemukan orang lain yang lebih baik, yang lebih kredibel, enggak masalah juga tidak memanggil orang yang bersangkutan. Karena sampai diumumkan itu masih mungkin ada ruang bagi Presiden mengganti nama sepanjang itu adalah untuk komposisi kabinet yang jauh lebih baik untuk bisa menopang amanah yang diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Jadi makanya saya setuju dengan Andi Wijayanto. Orang yang diundang ke istana itu kan tidak semuanya calon menteri, bisa saja datang untuk memberikan masukan kebutuhan Presiden untuk menentukan siapa calon menteri yang akan dipilih. Ya, terima kasih Prof. Saldi sudah bergabung bersama kami dari Padang, Sumatera Barat. Untuk penutup, Mas Lukman, singkat saja, apa yang Anda bisa simpulkan dari pembicaraan kita ini, catatannya? Ya, ini masih efektif lah ya, masih efektif, masih efisien. Batas waktu yang diberikan oleh undang-undang 2 minggu, saya kira 7 hari sudah selesai disiapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Ada perubahan mekanisme rekrutmen, ada melalui KPK, masyarakat mendukung ini. Ya, masyarakat mendukung, partai-partai politik dalam koalisi Indonesia Hebat juga mendukung kebijakan Presiden yang meminta pertimbangan soal rekam jejak dari calon-calon menterinya. Nah, sekarang rekomendasi pertimbangan DPR ini soal administratif ya harus dilaksanakan. Kalau saya menilai bahwa surat dari pimpinan DPR ini menjadi wajib bagi Jokowi untuk menerima terlebih dahulu baru kemudian mengumumkan. Baik. Kira itu. Terima kasih juga atas karyanya Bung Aras dan juga Mas Lukman Edi dalam perbincangan kami di Bincang Pagi kali ini. Harapannya adalah supaya masyarakat tetap tenang menanti karena memang ada pertimbangan untuk lebih selektif lagi memilih menterinya dan berhenti berspekulasi. Itu sesuai dengan pesan dari Presiden Joko Widodo. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Pemirsa, Bincang Pagi masih belum usai, masih akan dilanjutkan bersama dengan rekan-rekan saya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.